Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Aprilia, NIM 2020143423 dari kelas 5E PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahasa dan sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Darwin Effendi, Magister Pendidikan. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai teks cerpen, mulai dari pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan unsur-unsur cerpen. Jadi, cerpen atau cerita pendek adalah kisah pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada suatu tokoh dalam suatu peristiwa. Jadi pada umumnya, isi cerpen berpusat pada satu tokoh dan situasi di mana ada puncak permasalahan dan penyelesaiannya. Kemudian terdapat kurang dari 10.000 kata saja sehingga cenderung singkat, padat, dan dapat selesai dibaca sekali duduk. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama, jumlah kata kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, isi cerpen bersifat fiktif atau fiksi. Yang ketiga, terdapat satu alur atau alur tunggal. Yang keempat, bentuk tulisan sangat singkat. Yang kelima, isi diangkat dari kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketujuh, bentuk penokohan sangat sederhana. Dan yang terakhir, cerpen dapat meninggalkan kesan dan pesan yang dapat dirasakan oleh pembaca. Kemudian unsur-unsur cerpen. Jadi unsur-unsur cerpen itu ada dua, di mana terdapat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita bahas untuk unsur intrinsik dulu ya. Jadi unsur intrinsik atau unsur pembangun dari dalam cerita terdiri dari yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan pokok cerita. Contohnya tema persahabatan, pendidikan, dan petualangan. Yang kedua ada tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Ada 3 jenis tokoh. Ada tokoh antagonis. Jadi tokoh antagonis, tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Kemudian ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis ini berbanding terbalik dengan tokoh antagonis, di mana tokoh yang memiliki sifat baik. Dan yang terakhir ada tokoh tritagonis. Tokoh pembantu atau penengah yang memiliki sifat bijaksana dan penolong. Yang ketiga ada penokohan. Penokohan adalah penentuan sifat watak tokoh yang disampaikan penulis, baik secara analistik atau penyampaian secara langsung dan dramatik. Secara tidak langsung, melalui tingkah laku tokoh, dialog antar tokoh, penggambaran fisik tokoh, dan reaksi tokoh lain. Kemudian yang keempat ada alur. Alur adalah jalannya cerita. Tahapan alur, yang pertama perkenalan, kemudian penampilan masalah, kemudian klimaks, kemudian anti klimaks, dan yang terakhir penyelesaian. Jenis-jenis alur, ada 3 loh, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang kelima ada latar atau setting, mengacu pada waktu, tempat, dan suasana pada cerita. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang adalah point of view, titik seseorang melihat objek karangan, objek karangan. Jadi sudut pandang ada 2. Yang pertama sudut pandang orang pertama, yaitu aku, saya. Yang kedua ada sudut pandang orang ketiga, dia dan mereka. Yang ketujuh, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah ciri khas dalam menyampaikan cerita seperti penggunaan diksi, majas, dan pemilihan kalimat. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung di dalam cerita. Kemudian unsur ekstrinsik. Jadi unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun dari luar cerita, terdiri dari bahasa yang digunakan oleh pengarang dalam cerita, kemudian latar belakang pengarang, isi dan gaya penceritaan pengarang dipengaruhi oleh asal-usul pengarang. Dan yang terakhir, nilai yang terkandung dalam cerita, yaitu nilai moral atau keagamaan, kemudian nilai kemanusiaan atau sosial, kemudian nilai etika atau norma, dan nilai estetika atau keindahan. Nah, teman-teman, demikian
yang dapat saya sampaikan mengenai cerpen ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.